Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang kedua ini, Bapa di surga masih memberikan kita kekuatan kesehatan. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, kebajikanmu di sepanjang hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerahmu. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci, karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, minggu lalu kita peringati Paskah, di mana Yesus HaMasiah sudah kalahkan kematian dan memberikan kemerdekaan, keselamatan bagi manusia. Hari ini saya berikan temanya, Yesus sumber damai sejahtera. Sekali lagi, Yesus sumber damai sejahtera. Apa yang membuat manusia tidak sejahtera? Sederhana, karena ada dosa di hati manusia. Pada waktu Yahweh ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tenang, damai, tentram, tidak ada gelisah, tidak ada takut, tidak ada bimbang, tidak ada cemas. Tetapi ketika mereka meragukan firman Yahweh dan lebih mempercayai perkataan iblis melalui ular, mereka memakan buah pohon yang dilarang Yahweh, maka hilanglah damai sejahtera itu. Itu bagaimana dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 8-9, ketika Adam dan Hawa mendengar langkah Yahweh di Taman Eden, mereka bersembunyi. Dan Yahweh tanya, "Adam, di manakah engkau?" "Kami bersembunyi karena kami takut mendengarkan suaramu." Karena itulah hilang damai sejahtera di hati Adam dan Hawa karena menuruti perkataan si iblis. Hati manusia itu bisa menyimpan banyak hal yang positif, tapi bisa juga hal yang negatif. Maka kalau hati manusia ada dosa, nggak mungkin bisa ada damai sejahtera. Kalau ada kesalahan yang dia perbuat, nggak mungkin hatinya bisa damai. Maka supaya kita memiliki damai sejahtera, karena Yesus sumber damai sejahtera, pertama-tama caranya agar manusia memiliki damai sejahtera di hatinya, pertama-tama manusia harus percaya bahwa Yesus adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Di sini harus jelas bahwa Yesus HaMasiah adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia.
Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang bisa jadi. Di ayat 14 bahwa firman itu telah berubah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, itulah Yeshua HaMasyiah. Jadi supaya engkau tidak hilang damai sejahtera, engkau harus bisa menerima dan meyakini bahwa Yeshua itu adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, manusia harus yakin bahwa Yeshua adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Kalau dia Roh Kudus berubah jadi manusia, dia kudus, tidak ada dosa. Semua nabi-nabi turunan Adam dan Hawa punya dosa, dan manusia punya dosa, tapi Yeshua HaMasyiah tidak punya dosa karena dia berasal dari Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus, pasti kudus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke 30 sampai dengan ayat 38 yang berdemikian. Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim, dan lihatlah engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi, disebut Putra yang Maha Tinggi, dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir." Dan Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu akan terjadi, karena aku belum mengenal laki-laki?" Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang Maha Tinggi akan melindungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, dia akan disebut Putra Elohim. Dan lihatlah, Elisabet saudaramu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan ini bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil." Dan Maria berkata, "Lihatlah, aku ini hamba Yahweh, kiranya terjadi padaku menurut firman itu." Dan malaikat itu pergi dari Maria. Kita lihat di sini bahwa dijelaskan engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang kau lahirkan itu yaitu disebut Putra Elohim. Bukan berarti Elohim punya anak, tetapi Yahweh tadi berubah jadi manusia, itulah firman Yeshua HaMasyiah. Roh Kudus berubah jadi manusia, itulah yang kudus, yaitu Yeshua HaMasyiah, sehingga dia diberi sebut Putra Elohim. Maka kita harus percaya bahwa Yeshua itu tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, sebab cikal bakalnya Yahweh itu sendiri, firman itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Kalau Yeshua ada di hatimu, pasti ada damai sejahtera di hatimu. Berikutnya, bagaimana caranya agar kita memiliki damai sejahtera? Kita harus mau menerima Yeshua di dalam hati kita, mengundang dia di dalam hati kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13 yang berdemikian, "Namun berapa banyak yang telah menerima dia," yaitu Yeshua, "kepada mereka dia telah memberikan otoritas
untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah, bukan pula dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Siapa yang menerima Yeshua HaMasyiah di dalam hatinya, dijadikan menjadi anak-anak Elohim. Kalau kita jadi anak, Bapa kita Tuhan Yesus, otomatis damai sejahtera itu ada di hati kita. Di dalam Wahyu 3:20 dikatakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetok, jika seseorang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Jadi kalau kita sudah mengundang Yeshua HaMasyiah dalam hati kita, kita anaknya, kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita, otomatis ada damai sejahtera di hati kita. Berikutnya, bagaimana caranya agar kita memiliki damai sejahtera? Kita harus mengakui dosa kita pada Yeshua HaMasyiah, karena dosa manusia hanya bisa ditebus melalui tubuh dan darah Yeshua HaMasyiah. Perbuatan baik manusia tidak bisa menebus dosa manusia. Baik amalnya, baik nabi-nabi, raja-raja nggak bisa menebus dosa manusia. Yang bisa menebus, menghapus dosa manusia hanya tubuh dan darah Yeshua HaMasyiah, karena dia tadi Yahweh berubah jadi manusia, Roh Kudus berubah jadi manusia. Jadi di dalam Lukas 5:20 dikatakan, dan ketika melihat iman mereka, dia berkata kepadanya, hai manusia, dosa-dosamu telah diampunkan kepadamu. Di dalam 1 Yohanes pasal 1:9, jika kita mengakui dosa-dosa kita, dia adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Kalau dosa kita sudah diampuni, otomatis ada damai sejahtera. Yang bisa menghapus dosa itu hanya Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya. Jangan engkau pergi ke patung, minta ampun kepada patung siapapun itu nggak bisa mengampuni. Engkau berdoa di kuburan nabi-nabi, nabi-nabi nggak bisa mengampuni karena nabi-nabi pun masih dalam kubur. Tapi Yeshua HaMasyiah, minggu lalu kita peringati dia sudah bangkit dari kematian, sebelumnya dia disalib untuk menghapus dosa manusia. Jadi akui dosamu kepada Yeshua HaMasyiah. Begitu engkau akui, saat itu juga dosamu diampuni. Kalau dosamu diampuni, otomatis ada damai sejahtera di hatimu. Jadi, di mana ada damai sejahtera, berarti dosa sudah dihapus. Tapi di mana ada dosa, di situ tidak mungkin ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera di hatimu, tubuhmu juga jadi sehat. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu ada damai sejahtera, sehat tubuhmu, sehat peredaran darahmu. Karena kenapa banyak orang sakit? Karena ketakutan, dimulai cemas, bimbang, takut. Akibat daripada itu jantungnya berubah, pikirannya kacau, maka muncullah berbagai macam penyakit. Maka kalau dosamu sudah diampuni, ingat bahwa engkau sudah ada damai sejahtera. Berikutnya, supaya manusia ada damai sejahtera, manusia harus yakin bahwa yang bisa menghapus dosa manusia hanya melalui tubuh dan darah daripada Yeshua HaMasyiah. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang keempat, ayat 12 dan 14 yang berbunyi demikian, sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan bisa menghapus dosa-dosa.
Namun dia sesudah mempersembahkan serta korban karena dosa, satu korban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya, sebab oleh satu persembahan dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Jadi korban penghapus dosa tidak mungkin darah lembu jantan, domba jantan. Karena apa? Nilai manusia lebih tinggi daripada binatang. Maka supaya dosa manusia bisa dihapus, Yeshua HaMasiah tadi harus berubah jadi manusia, membuat banyak mujizat. Setelah itu ditangkap, disalibkan. Dia disalib menggantikan semua kutuk dosa manusia, karena dikatakan terkutuklah orang yang mati disalib dalam Galatia pasal 3:13, supaya apa? Mengambil semua kutuk dosa-dosa manusia. Kalau kutuknya sudah diambil, dosanya sudah diambil, otomatis ada damai sejahtera di hatinya dan pasti diselamatkan. Ya. Berikutnya, agar manusia memiliki damai sejahtera, manusia harus yakin bahwa yang bisa menjamin keselamatan manusia hanya Yeshua HaMasiah. Saya ulang-ulang lagi, nabi-nabi, rasul-rasul itu semua turunan Adam dan Hawa, tidak bisa menebusmu, tidak bisa menghapus dosamu, karena mereka juga turunan Adam dan Hawa punya dosa. Tapi Yeshua HaMasiah, dia Yahweh yang datang ke dunia, dia berasal dari sorga, turun ke bumi, naik lagi ke sorga. Di dalam Yohanes pasal 3:13 yang berdemikian, dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga, kecuali dia yang telah turun dari sorga, yakni anak manusia, yaitu Yeshua yang ada di sorga. Dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Nabi-nabi, rasul-rasul masih dalam kubur. Bahkan ada yang mendoakan rasul atau nabi supaya masuk surga. Bagaimana mungkin dia bisa masuk surga melalui doamu, sementara engkau sendiri belum diselamatkan, belum menerima Yesus dalam hatimu? Maka engkau harus yakin yang bisa menjamin keselamatanmu adalah Yeshua HaMasiah. Kalau engkau yakin itu, otomatis hatimu ada damai sejahtera karena sudah ada kepastian untuk masuk surga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dikatakan dan ayat 6, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Pasti. Jadi kalau engkau yakin kepada Yesus HaMasiah, menerima dia di hatimu, otomatis ada damai sejahtera di hatimu dan dijamin keselamatanmu. Di ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi agama enggak membawa engkau masuk surga. Nama gerejamu tidak membawa engkau masuk surga. Yang bisa membawa engkau masuk surga hanya Yeshua HaMasiah, sebab dia yang datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi surga. Yang tahu jalan ke surga hanya Yeshua HaMasiah, karena dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Otomatis kalau engkau sudah hidup dalam Yeshua HaMasiah, dijamin pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan, mungkin-mungkin. Tidak ada bahasa mudah-mudahan dalam Yeshua HaMasiah. Dia memberikan kepastian. Berikutnya, manusia harus yakin bahwa Yeshua sudah memberikan otoritas kepada manusia untuk mengalahkan segala pekerjaan si iblis, dan nama kita terdaftar di surga. Bayangkan, kita diberikan otoritas kendali mengalahkan si iblis dan dijamin kita masuk surga. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Lihatlah,
Aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kakimu di atas ular dan kalajengking, yaitu gambaran daripada si iblis, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Nama kita tertulis di sorga berarti pasti masuk sorga. Saya ulang lagi, bukan mudah-mudahan. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Diberikan kita otoritas mengalahkan segala pekerjaan iblis, yaitu ular dan kalajengking, gambaran daripada si iblis itu. Jadi kalau kita diberikan otoritas itu mengalahkan si iblis itu, otomatis ada damai sejahtera di hati kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kendali kepada kita. Dan yang lebih utama, nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Berarti kita pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Yang terakhir, manusia harus yakin yang bisa memberikan damai sejahtera bagi manusia hanya Yesus HaMasiah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27, namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, jangan biarkan dia takut. Sudah Yesus HaMasiah mengatakan, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Meninggalkannya bukan dikasih diambil lagi, tapi diberikan tetap di dalam hati kita. Jadi kalau Yesus HaMasiah sudah menjamin keselamatanmu, dosamu sudah ditebus, dan engkau jadi anaknya, jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi, jangan bimbang lagi. Ada damai sejahtera di hatimu. Kapanpun Tuhan Yesus menjemput kita, kapanpun kematian datang kepada kita, enggak perlu takut, sebab sudah ada kepastian bagi kita yang hidup dalam Yesus HaMasiah, dijamin pasti masuk surga. Jadi bersyukurlah, Yesus HaMasiah sudah memberikan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Peliharalah, punya uang tidak punya uang, dihargai orang tidak dihargai orang. Mungkin engkau dihina, direndahkan karena pengikut Yesus HaMasiah. Jangan terpengaruh, biarkan damai sejahtera karena ada Yesus di hatimu. Dan jangan biarkan iblis mengganggu hati pikiranmu, tetapi Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepadamu, sehingga engkau tenang, damai, bahkan tubuhmu menjadi sehat. Dan terlebih utama, kita dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Betapa indahnya kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau mengambil alih seluruh dosa-dosa kami dan menebus kami, menguduskan kami, dan juga mengambil alih semua kutuk yang ada pada kami, sehingga Engkau beri kami kemenangan, kekuatan, dan ada damai sejahtera itu dalam hati kami, sehingga jiwa, roh, tubuh kami pun menjadi sehat. Terlebih utama Engkau sudah memberikan kami otoritas untuk mengalahkan si iblis, dan nama kami terdaftar di dalam kerajaan surga, dan Engkau pasti menjemput kami, supaya di mana Engkau berada kami pun berada. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik, yang penuh kasih, yang penuh kemurahan. Biarlah setiap anak-anak-Mu mendengarkan firman ini, hatinya ada damai sejahtera, dan mereka tidak lagi gelisah, karena Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga
anak-anak, pemuda, maupun remaja. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Jagai bangsa dan negara kami ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.